Baik, selamat sore sahabat Ancol TV dimanapun Anda berada. Saya melaporkan langsung dari dunia kartun, dunia fantasi. Salam dunia fantasi, dunia keajaiban dan kegembiraan keluarga. Kapan terakhir Anda ke Dufan? Sepertinya sudah cukup lama. Kondisi COVID-19 Dufan beberapa bulan yang lalu kita tertutup sementara operasionalnya. Namun sekarang Dufan sudah kembali operasional untuk Anda semua. Protokol kesehatan tetap ditegakkan. Pakai masker, jaga jarak, dan tentunya cuci tangan menggunakan air mengalir dan bijak menggunakan hand sanitizer. Dufan menyiapkan semua wahana yang ada di sini untuk Anda semua. Protokol kesehatan diterapkan oleh para petugasnya. Setiap pengunjung yang akan menikmati wahana di Dufan tentunya harus mengikuti protokol kesehatan. Petugas akan menyemprotkan hand sanitizer dan Anda harus duduk di tempat yang sudah disediakan. Anda tidak boleh duduk di tempat yang sudah diberi tanda kali. Baik, sahabat Ancol TV, kita lihat langsung ke wahana dunia fantasi. Salam dunia fantasi, dunia keajaiban dan kegembiraan keluarga. Dari dunia kartun, dunia fantasi, inilah acara ngopi bersama Guys Khalifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di ngopi bareng Guys Khalifa, ngobrol pikiran tentang Ancol. Dan hari ini saya berada di dunia kartun, di dunia fantasi, ditemani oleh teman-teman yang selama ini bekerja luar biasa dan orang-orang yang bekerja tapi tak terlihat atau tak kasat mata karena mereka berada di balik layar dari semua keceriaan yang ada di dunia fantasi. Hari ini di sebelah kanan saya ada Pak Nasruddin, ada Pak Minto, ada Pak Arga, dan ada Pak Aji. Ada banyak cerita menarik dari teman-teman di Dufan tentang pengalaman bekerja di Ancol, terutamanya di dunia fantasi ini. Dan tidak hanya itu, perjalanan karirnya pun cukup menarik. Dan yang tak kalah menariknya adalah ketika liburan, terutama liburan hari raya, bila Anda mengenal yang namanya mudik, maka teman-teman yang di sebelah kanan maupun sebelah kiri saya tidak mengenal yang namanya mudik hari raya. Karena di hari-hari itu adalah mereka full setiap hari harus ada di sini. Jadi sekian belas, mungkin sekian puluh tahun mereka tak mengenal yang namanya arti mudik lebaran gitu. Tapi apa dan bagaimana cerita tentang di balik layar dunia fantasi ini, kita ikuti ceritanya bersama teman-teman di Dufan. Mungkin bisa kita mulai dengan Pak Nasruddin. Pak Nasruddin bisa bercerita mulai di Ancol seperti apa, lantas perjalanannya bagaimana dan apa yang menarik selama ini, terutama di Dufan. Setelah itu nanti kita mengalir saja. Silakan. Baik, terima kasih Pak Guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Nasruddin, Pak. Saya orang datang ke Jakarta itu sebagai perantau, Pak, tahun 92. Saya dari daerah terpencil yang namanya Pacitan, Jawa Timur itu, Pak. Jadi memang terkenal daerah minus, tetapi insya Allah lahir tokoh-tokoh nasional juga seperti Pak SBY juga dari Pacitan. Dan saya sendiri mengadu nasib karena kebanyakan orang kampung itu memang pergi ke luar kota pengen mengadu nasib, memperbaiki taraf kehidupan karena kondisi sosial ekonominya juga mungkin pas-pasan. Seperti saya sendiri, orang dari kampung yang kesehariannya cuman jualan es dawet di depan sekolahan. Dan setelah lulus tuh kepengennya buru-buru pengen bekerja, membantu orang tua. Bagaimana saya sendiri anak nomor 2, Pak. Jadi nomor 1 perempuan dan sekolah di Jogja waktu itu kuliah. Tetapi melihat biaya yang cukup tinggi dengan orang tua juga pas-pasan.
saya punya tekad bagaimana setelah lulus itu langsung merantau, Pak. Ingin membantu bagaimana kakak juga bisa dibiayai, ya, orang tua juga mungkin agak terbantu. Lulus dari SMA, Pak. Dari STM, Pak, saya, Pak. STM listrik, betul, Pak. Dan sampai Ancol tuh tahun 92 itu saya itu belum dapat ijazah. Ijazah belum keluar dari STM itu, Pak. Dan saya sampai Ancol, Jakarta, kebetulan ada orang tua juga, Pak, sebagai tukang juga. Kebetulan di Ancol juga, Pak. Jadi orang tua saya sebagai tukang di pasar seni, kebetulan. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih sehat walafiat. Pensiun tahun 98. Dan saya sampai Ancol ini ditawari, dan saya melihat kok kerja itu kayaknya enak ya, udah gajian. Tapi saya kepengen juga bagaimana pekerjaan saya ini sesuai skill saya. Tetapi itu juga perlu waktu. Dan saat itu sampai di Jakarta, ya seperti tukang sapu yang bisa cepat untuk bekerja waktu itu. Jadi awalnya dari tukang sapu. Betul, Pak. Jadi di Ancol itu saya tukang sapu. Kalau melihat namanya Taman Lumba-Lumba tahun 92 itu, saya muterin itu, Pak. Jadi lokasi saya setiap kadang shift pagi, kadang shift malam. Itu malam itu 92 kan memang masih Ancol masih belum seperti sekarang. Apa ininya? Sekarang saya posisi sekarang, Pak. Saya manajer prasarana, Pak. Jadi dari tukang sapu menjadi manajer prasarana. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Puji syukur. Anak sudah berapa? Anak 2, yang 1 kuliah, Pak. Jadi ya semester 2, dan yang 1 di SMP di Salatiga, Pak, di pesantren Al Irsyad kelas 2 SMP. Luar biasa, luar biasa. Alhamdulillah, Pak. Jadi perjalanan seperti itu, dan karir di Ancol pun juga saya juga nggak berpikir sampai sejauh ini posisi saya, nggak ada mimpi bahwa saya bisa sampai di posisi manajer yang mungkin notabene pendidikan saya juga ya dibilang nggak sekolah atau ya pendidikan yang pas-pasan, Pak. Tetapi dengan ketekatan saya, keuletan saya, dan bekerja semaksimal mungkin, niat untuk ibadah, dan kita bagaimana ingin tadi motivasi ingin membantu kedua orang tua tadi, Pak. Mas Rudin udah berapa tahun di Ancol? Saya dari tahun 92, 16 November, Pak. 16 November 92 di Dufan, dan sampai saat ini masih ada di Dufan, Pak. Dufan terus. Iya, Pak. Ada berencana ninggalin Dufan nggak? Jadi kalau untuk ninggalin Dufan kayak berat banget ya, Pak, ya. Jadi Tapi ya usaha kalau secara SK, secara penugasan, kami kan hanya ditugaskan, enggak. Jadi artinya begini bahwa dengan pengalaman yang Pak Nasruddin punya, banyak sekali kesempatan di luar mungkin ya yang memberikan tempat sesuai dengan skill Pak Nasruddin gitu loh. betul, Pak, karena mungkin karena terlalu cinta ya, Pak, ya. Terlalu cinta dari awal, sepertinya lahir saya di sini, saya bisa di sini sampai nikah, Pak. Agak unik juga ini. Nikah itu yang saya sampaikan ke mantan pacar tadi, Pak, ya. Itu ya kalau kamu mau sama saya, ya kan, kondisi saya seperti ini, Lebaran nggak pulang, saya juga belum tentu bisa pulang setiap hari juga kalau besok ada rombongan. Kadang-kadang kalau di Dufan ini jam 6 juga udah rombongan masuk, Pak. Jadi Dufan itu istri kedua apa istri pertama? Dibilang istri pertama bisa. Jadi istri pertamanya Dufan, istri keduanya baru yang di Tetapi rumah. kita juga harus bisa mengatur bahwa bagaimanapun keluarga itu adalah juga terpenting itu, Pak. Itu yang bagaimana kita juga harus memahamkan keluarga bahwa kita juga nggak main, bahwa ini adalah amanah, dan di rumah juga amanah juga. Itu yang paling penting. Dan alhamdulillah anak-anak kami, keluarga kami, saya bekali bagaimana harus saat berada di rumah ya menjaga, saat saya berada di pekerjaan saya juga harus menjaga diri. Jadi sama-sama memberikan rasa kepercayaan yang akhirnya saling percaya ya. Alhamdulillah sampai saat ini kami masih berjalan keluarga saya, Pak. Alhamdulillah. Teman-teman semua, kopi bareng sore ini menarik sekali.
karena sebentar lagi Dufan akan ulang tahun yang ke-35 tahun. Panjangnya umur Dufan dan tetap menjadi dunia fantasi, dunia impian bagi banyak orang. Salah satunya karena ada cinta yang berbalas seperti Pak Nasruddin ini, yang menjaga kenyamanan, yang menjaga seluruh wahana di sini hingga dirawat dengan cinta. Mungkin salah satunya itu kali ya yang membuat tempat ini menjadi luar biasa, bertahan dan insya Allah lebih berkembang. Insya Allah.